Masih bersama saya di Bitalk Banjarmasin Bos Bicara Apa Saja. Kita tadi sudah mendengarkan kisah inspiratif dari dua tokoh hebat yang hadir di studi Banjarmasin Bos, dan juga mendengar mengenai apa itu Indonesia Bright Future Leader. Nah, di sesi kedua ini ada salah satu penerima beasiswa tersebut yang akan bercerita mengenai beasiswa yang didapatkan untuk mendukung pendidikannya. Sudah hadir Mbak Nada? Betul, Pak. Oke, Mbak Nada. Langsung saja nih, kalau mendengar tadi kisah dari dua tokoh hebat yang hadir pada sore hari ini, apa yang bisa diambil pelajaran atau inspirasi apa yang bisa Nada ini dapatkan? Baik, Pak. Setelah mendengar kisah dari kedua bapak yang hebat ini, Nada sebagai generasi muda merasa termotivasi. Tentunya ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari beliau-beliau. Misalkan dari kisahnya Bapak Profesor Ahmad, beliau yang dari keluarga sederhana dengan semangatnya sekolah, kemudian sambil bekerja, dan dalam kondisi itu beliau bisa tetap berprestasi. Dan dengan Bapak Sony juga seperti itu. Artinya di sini menunjukkan bahwa kedua bapak ini adalah bukan produk dari keadaan, tapi produk dari keputusan beliau-beliau untuk bisa mencapai cita-citanya. Jadi kita sebagai generasi muda harus meneladani semangat-semangat beliau ini dalam mencapai cita-citanya. Oke, terus dalam prakteknya sebagai penerima beasiswa kan tentu harus menyeimbangkan nih antara perkuliahan, tadi seperti disampaikan Prof tadi, dengan aktivitas lainnya. Mungkin aktif di UKM atau dan lain sebagainya ya. Terus bagaimana nih dalam menjalani aktivitasnya? Baik, Pak, kalau tentang menyeimbangkan antara perkuliahan dengan kegiatan lain itu sebagai mahasiswa Nada menyadari bahwa memang kita tidak bisa hanya kuliah di kelas aja gitu. Perlu untuk penguatan soft skill di luar dengan mengikuti kegiatan seperti organisasi. Nah, Nada juga ikut organisasi, dan untuk menyeimbangkannya yang paling pertama, yang paling penting menurut Nada adalah kita harus punya tujuan yang jelas dulu, harus punya target dulu. Jadi misalkan Nada punya target IPK-nya harus lebih dari 3,5. Dengan IPK segitu, Nada harus tetap bisa menyelesaikan tanggung jawab Nada di organisasi dengan baik seperti itu. Jadi dari tujuan itu, Nada akan menemukan caranya, jalannya gitu. Dengan adanya tujuan itu juga, Nada bisa jadi mengatur waktu gitu. Nada tahu mana dalam kondisi apa, yang mana yang harus diprioritaskan gitu. Mungkin memang dalam perjalanannya itu tidak akan semulus itu, segampang berbicara. Tapi ketika kita punya tujuan, punya target, misalkan ada di titik paling rendah, misalkan di titik lelah, capek gitu. Tapi ketika Nada ingat lagi tujuan Nada, target Nada apa, dengan berpikiran positif, maka itu berpengaruh juga terhadap kondisi tubuh yang akhirnya membangkitkan semangat lagi gitu, Pak. Betul. Ya. Kalau boleh tahu dari fakultas? Dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke. Mungkin ada sedikit review sedikit. Tahu nggak namanya bedanya yang didapatkan atau tadi kan sudah Pak Rektor menyampaikan ini all in ya. Beasiswa yang didapatkan dari Adaro ini dengan apa namanya beasiswa lainnya, ada semacam background nggak tentang ini? Baik, Pak, jadi kalau tentang perbedaan antara beasiswa IBFL dengan beasiswa lainnya, seperti yang sudah dibilang Pak Sony sama Bapak Prof Ahmad tadi juga, beasiswa IBFL ini tuh paket komplit gitu. Ibarat kata kita diperhatikan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Secara finansial kita dibantu mulai dari biaya hidup, biaya pendidikan berupa UKT, terus kita juga dapat tempat tinggal, asrama atau kos di BJM, terus juga kita diberikan tunjangan BPJS. Nah, selain dari secara finansial, itu tentunya Adaro juga memberikan kami pelatihan, pembinaan untuk penguatan soft skill. Mulai dari kami dibekali untuk menjadi mahasiswa dulu, terus dalam perjalanannya kita diberikan pelatihan kayak public speaking, kepemimpinan, terus 7 habits. Selain itu juga Adaro ini memberikan kesempatan untuk kami mahasiswa IBFL
untuk magang, baik di site ataupun di head office-nya. Dan alhamdulillahnya Nada kemarin punya kesempatan untuk magang di head office-nya langsung. Oke. Berapa lama Nada? 2 bulan, Pak. So nice. Iya, selain itu juga sebelum kami dilepaskan sebagai alumni IBFL, kita diberikan pembekalan persiapan dunia kerja. Mulai dari bagaimana membuat CV yang baik, wawancara yang baik, terus juga menyelesaikan psikotes kerja gitu, Pak. Dan Luar biasa. itu bukan sebatas materi aja, kita diberikan implementasinya. Jadi keesokan harinya itu kita ada tryout psikotes, terus ada wawancara, ada pembuatan CV juga. Wis. Ya, berarti paket komplit benar seperti yang Paket disampaikan Rektor komplit. tadi ya. Betul, Pak. Oke. Nah, terus gini, tadi disampaikan bahwa juga menghadapi titik terendah seperti capek karena terus bagaimana aktivitas dan sebagainya. Ada gambaran nggak Pak? Sedikit mungkin tips juga buat teman-teman lain yang sekarang baru masuk batch 2 ya, dengan batch 4 ya, batch 2. Bagaimana sih menghadapi perkuliahan di ULM ini untuk adik-adik yang seperti Iya. seperti Nada ini Pak? Iya. Prof, silakan. Jadi saya kira berbagai kebijakan strategis telah ditetapkan oleh kampus Universitas Lampung Mangkurat melalui misalnya melalui perubahan peraturan akademik yang bersifat menstimulus berbagai kegiatan kemahasiswaan yang terintegrasi antar akademik dan non akademik. Ya, misalnya mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi pada tingkat nasional, tingkat internasional itu direkognisi dan diakui sebagai bagian dari kredit, sebagai SKS. Katakanlah misalnya seorang mahasiswa memenangkan misalnya kegiatan terbit jurnalnya di Scopus, di jurnal internasional, kan nggak perlu lagi bikin skripsi, itu direcognize, direkognisi menjadi misalnya sebagai diakui universitas sebagai Kredit. karya akhir tugas akhir ya, atau pengganti skripsi misalnya begitu ya. Itu peraturan-peraturan sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan kepada mahasiswa-mahasiswa ULM untuk lebih mengembangkan diri secara lebih fleksibel, ya. Jadi misalnya dia fokus berprestasi pada riset, lalu kemudian dia presentasi pada tingkat nasional, lalu kemudian menang menjadi juara di perlombaan artikel ilmiah yang dilaksanakan pada tingkat internasional misalnya, itu bisa direkognisi sebagai bahagian dari karya tulis ilmiah. Tidak perlu lagi nyusun skripsi misalnya, Make sense. supaya sangat efisien, ya. Karena universitas itu dituntut untuk salah satu indikator kinerjanya adalah misalnya masa studinya berapa lama, rata-rata average mata studi di program studi itu apa, dicari pada saat akreditasi, lalu kemudian berapa average indeks prestasinya berapa, lalu kemudian berapa lama baru mendapatkan pekerjaan setelah selesai jadi sarjana. Kemudian ditanya lagi berapa banyak yang alumninya langsung yang bisa menjadi wirausaha setelah selesai sarjana. Nah ini kan treatment seperti ini sebetulnya sangat diperlukan. Makanya saya akan mulai malam ini akan berdoa di sholat tahajudnya, ya Allah mudah-mudahan Adaro menambah kuotanya, ya kan? Insya Allah. Karena ini jawaban sebenarnya terhadap masalah yang akan menjadi ukuran kinerja universitas. Dan salah satu kontribusinya Adaro Pak Sony terhadap ULM itu, saya baru hitung tadi pulang dari acara itu, ternyata masa studi kita sudah turun. Oke, Ya. alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya Pak Sony, Alhamdulillah. IPK kita sudah naik. Oh, alhamdulillah. Jadi kita sambil pertemuan tadi Pak Sony, maaf, CW R1 hitung ini dengan kontribusi sekian ratus mahasiswa peserta dari IBFL ini, tolong hitung, menurunkan masa studi, kemudian meningkatkan IPK, ya kan? Jadi kalau dipikir dampak berarti tidak hanya terhadap 400 mahasiswa, Oh tapi juga tidak, terhadap tapi dia berdampak secara luas terhadap universitas. Belum lagi jika mahasiswa-mahasiswa ini kan yang ampatan sering nih mengajak teman ini, dilihat oleh temannya, lalu memberikan dampak pengaruh, berubah perilaku teman-temannya yang menjadi teman pergaulannya. Ini berdampak secara
secara snowball ya. 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 Jadi akan menggelinding, memberikan perubahan-perubahan dan menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain yang belum dapat, meskipun tidak dapat dari beasiswa dari Adaro, Ya, ya. tapi memberikan motivasi terhadap yang lain. Ya. Bisa saja membangkitkan semangat juang yang sama, lalu kemudian mencontoh pola-pola belajar dan manajemen hidup, life management dari mahasiswa penerima beasiswa dari Adaro, sehingga dengan demikian multiplier effect Iya. dari kebijakan yang dilaksanakan oleh PT Adaro ini luar biasa bagi Universitas Mangkurat. Itulah sebabnya tadi saya nangis setelah dihitungkan oleh WR1. Iya, karena saya sebagai rektor tentu saja harus memahami secara komprehensif berbagai dampak masukan input-input yang diterima oleh Universitas Mangkurat. Ya, saya besok akan cari datanya. Jangan mungkin saja dari mahasiswa jangan juara artikel, jangan juara PKM artikel, yang juara PKM, yang juara wirausaha, yang membawa nama baik Universitas Mangkurat. Saya mau cari berapa dari peserta penerima beasiswa Adaro, dan saya akan laporkan. Menarik, betul Pak. Iya. Baik itu Pak. Ya. Sebagai masukan buat kami dalam mengevaluasi program kami ke depan untuk terus meningkatkan. Harus. Seperti misalnya bupati-bupati seluruh Kalimantan Selatan ini Pak Sony, saya sudah printkan. Ini misalnya Kabupaten Kota Baru, saya datang ke bupatinya, Pak Bupati, ini mahasiswa asal Kota Baru yang kuliah di Universitas Mangkurat 1.250 orang. Ini program studinya, ini IPK-nya, ini fakultasnya, ini alamatnya di Kota Baru, ini posisi dapat beasiswa atau belum dapat beasiswa. Seluruh bupati saya datangin, saya jelasin seperti itu. Oh, luar biasa. Ya. Dan rata-rata berpikir, oh bagaimana kita untuk membantu ini? Saya bilang APBD untuk beasiswa mereka. Kalau tidak mampu beasiswa, kasih rumah kosnya, tanggung kosnya, atau biaya hidup 500.000 per bulan. Itu sangat berarti dan bermakna bagi seorang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Ya, saya kasih name by name bupati-bupati itu. Luar biasa. Ya. Berarti ada database untuk saya kasih database. Bulan pertama saya rektor, saya roadshow ke seluruh bupati di Kalimantan Selatan dengan membawa data itu, ya, sambil meminta kerjasama dengan seluruh pemerintah daerah. Ya, kebetulan saya baru 1 bulan rektor Pak Sony, dipanggil ke Padang jadi tuan rumah Pomnas tahun ini. Ya, 2 bulan depan Pak. Oh, selamat. Bulan tanggal 15 November itu akan dibuka Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Universitas Mangkurat. Kalsel akan kedatangan tamu lebih dari 10.000 orang. Maksudnya dari seluruh Indonesia ya Pak? Karena Kalsel tuan rumah. Nah, bersyukurnya didukung sepenuhnya oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Luar biasa. Selamat. Ini untuk Pak Sony. Tadi disampaikan bahwa nada ini selain ada soft skill yang diberikan sebelum istilahnya selama mendapatkan beasiswa, juga sempat magang ya di Adaro. Di Adaro, di headquarter. Berarti ini memang disusun sebagai satu program yang linear gitu Pak. Jadi ada kelanjutannya seperti itu Pak. Iya, jadi itu tadi Nada sudah dengan eloquent menyampaikan bahwa program kami itu kami tidak mau Pak Rektor fire and forget ngasih terus sudah kita tinggal. Ini bukan, tapi kita ingin dari mulai seleksi, dari mulai mengembangkan siapa sih penerima manfaat ini. Itu kan bagian yang juga nggak mudah tuh Pak untuk supaya tepat sasaran Pak. Karena kami bukan tanpa batas, kami ingin yang serba terbatas ini tepat sasaran sehingga memberi dampak yang tadi Pak Rektor, alhamdulillah Pak Rektor sudah sampaikan, memberi dampak multiplier yang memang itu yang seperti kami inginkan. Betul. Kita nggak bisa membantu semuanya seperti ini, tapi kita ingin ini akan memperbesar guliran. Dan itu memang filosofi dari filosofi dari program-program CSR-nya Adaro. Jadi memang kita ingin dari mulai
menentukan, membuat kriteria penerima manfaat sampai nanti anak-anak ini jadinya apa. Dan kami juga akan monitor Pak, nanti anak-anak ini kemana nih, jadi apa, kemana gitu, untuk evaluasi kami. Mungkin nanti kita lihat ada masukan baru, oh mungkin priority bidang studinya yang prioritas di Kalimantan Selatan ya apa dulu, gitu. Mungkin ada yang harus kita sesuaikan, dan dengan berkembangnya zaman, berkembangnya segala macam ini tentu banyak penyesuaian ada disruption di mana-mana ini kan sekarang. Disruption yang sangat dahsyat di mana-mana. Harus disiapkan oleh. Ya harus kita siapkan. Kami harus menyiapkan. Future Kami leaders. menyiapkan. Future Iya, jadi leaders. yang kami inginkan untuk menciptakan future leaders yang bright, yang tangguh, yang berkarakter itu, kami coba kami berusaha keras tidak di batas pernyataan aja, tapi we walk the talk, kita lakukan. Tapi lagi adik-adik ini yang pemegang tanggung jawab utamanya kan mereka nih. Kami ini hanya fasilitasi, memfasilitasi gitu, mengarahkan, fasilitasi, tapi kalian yang memang harus menentukan tadi kamu mau ngapain ke depan nanti.